Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah ini hanya disyariatkan kepada kita sekali dalam setahun, itu salat sunat Idul Adha. Dan kita bisa melihat berapa banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak lagi diberikan kesempatan untuk hadir di saat ini. Ada karena di antara mereka Allah telah panggil lebih dulu daripada kita. Mungkin sebelum ini, tahun sebelumnya, bulan sebelumnya, hari sebelumnya, mereka masih duduk bersama kita, masih bercerita dengan kita, masih sholat bersama kita, masih ikut puasa bersama kita, ikut kajian bersama kita. Tetapi pada hari ini mereka tak nampak lagi di samping kiri kanan kita, depan belakang kita, karena mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji mereka sudah tiba. Sedangkan mungkin juga ada di antara mereka halangan yang lain, seperti sakit, banyak pekerjaan, banyak urusan dan perkara lainnya, yang menyebabkan mereka tak bisa untuk hadir di rumah Allah pada hari ini untuk melaksanakan ibadah seperti yang kita laksanakan. Memang kita punya rencana, Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Kita merencanakan sholat di lapangan, tetapi Allah mentakdirkan tahun ini kita sholat di masjid. Tetapi meskipun demikian, ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin apapun yang ditetapkan oleh Allah
apapun yang terjadi di atas dunia ini, semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu semua ada hikmah, ada faidah, ada pelajaran-pelajaran yang mungkin saat ini belum kita dapatkan, tetapi mungkin sehari, 2 hari, 3 hari yang akan datang akan tampak oleh kita apa hikmah yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap setiap kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kemudian kita juga tidak lupa mengucapkan salawat beserta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang begitu mencintai umatnya, seorang nabi yang begitu merindukan umatnya. Tidak hanya orang-orang yang hidup bersama dia yang dia rindukan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merindukan para saudaranya dan beliau sampaikan pada para sahabatnya. Sampai ketika itu sahabat merasa heran, "Ya Rasulullah, kami ini kan adalah saudara-saudaramu." Apa kata Nabi? "Tidak, kalian sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang tak bertemu denganku tetapi beriman kepadaku." Maka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi kita di akhir zaman ini. Memang kita tak bertemu Nabi, kita tak nampak Nabi, mungkin tak juga bermimpi bertemu Nabi. Kita hanya membaca sejarahnya, kita hanya membaca kisah-kisahnya, bagaimana kecintaan beliau, bagaimana kasih beliau kepada umatnya. Maka tentu kita merasa bahagia dan meningkat cinta kita kepada beliau. Dan itu kita buktikan dengan memperbanyak salat serta salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini khatib mengajak kita semua, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya di mana kita laksanakan semua perintah Allah dengan konsekuen dan kita tinggalkan semua larangan Allah dengan konsekuen. Dan ketakwaan itu harus kita pupuk, harus kita tancapkan, harus kita tanamkan, harus kita pelihara, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu masih kokoh dalam diri kita. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan diberikan Allah kepada kita, tetapi tidak kita manfaatkan untuk memperkokoh dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tak mampu memanfaatkan setiap detik, setiap menit, setiap kesempatan yang Allah berikan, mereka adalah orang-orang yang merugi. Apalagi mereka mengisi waktu mereka untuk amal-amal maksiat, untuk berbuat hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kepada kita, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah, demi masa manusia itu semuanya dalam kerugian tanpa terkecuali. Mereka rugi. Siapa yang tak rugi? Pertama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berkokoh di atas akidah yang benar. Kemudian orang-orang yang tidak hanya imannya kokoh menurut dia saja, tetapi imannya melahirkan amal, tauhidnya melahirkan amal, akidahnya melahirkan kebajikan-kebajikan yang menyebabkan banyak manfaat dirasakan oleh orang lain. Tetapi tidak sampai di situ saja. Orang yang tak merugi adalah orang-orang yang selalu memperhatikan kawannya. Dia tak pernah membiarkan saudaranya, tak pernah membiarkan teman-temannya, tak membiarkan sanak keluarganya, tak membiarkan anak-anaknya, tak membiarkan istri-istrinya, tak membiarkan suami mereka, tak membiarkan satupun dari kalangan mereka, kecuali mereka memberikan nasihat. Nasihat mereka sampaikan dalam kebenaran dan juga penuh dengan kesabaran. Sehingga apa? Seorang yang beriman, seorang yang beramal soleh, tak pernah memikirkan dirinya, dia memikirkan orang banyak. Itulah manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kesempatan yang Allah berikan jangan pernah kita sia-siakan, karena kita tidak tahu apakah kesempatan berikutnya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap kita memasuki bulan Zulhijjah, apalagi kita berada di bulan itu di tanggal 10 Zulhijjah ini, maka semua pikiran kita akan teringat kepada seorang nabi yang mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran dan dalam semua nabi yang banyak itu, para rasul yang banyak itu, yang mendapatkan gelar kekasih Allah hanya 2 orang,
Pertama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Habibullah. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberi gelar dengan Khalilullah. Dan juga dalam Al-Quran hanya dua nabi ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi semua umat ini, khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa dia menjadi kekasih Allah? Mengapa dia bisa begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia telah melewati berbagai macam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Dan jika kita ingin termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin merasakan bagaimana Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, maka tak dapat tidak kita harus juga melewati ujian demi ujian agar kecintaan Allah itu juga apa pada diri kita. Jangan sampai pernah kita berpikir karena Allah melapangkan hidup kita, memberikan keluasan rezeki kepada kita, menyehatkan tubuh kita, tetapi Allah tak pernah menguji kita. Kalau itu yang terjadi, maka itu maknanya apa? Allah sedang memberikan sesuatu yang tak baik kepada kita, karena Allah membiarkan kita dengan nikmatnya dan juga membiarkan kita tidak mentaatinya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, keimanan mereka harus diuji, kecintaan mereka harus diuji. Dan ujian terbesar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika dia harus menyerahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan seorang nabi, seorang manusia seperti kita juga yang sudah bercita-cita ketika menikah mendapatkan seorang anak. Bertahun-tahun, puluhan tahun tak dapat anak. Namun akhirnya Allah takdirkan dia dapat anak. Allah kabulkan doanya. Ketika anak sudah dilahirkan, harus diantarkan kepada sebuah tempat yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada pepohonannya, tak ada tanda-tanda kehidupannya, tetapi mesti ditinggalkan di sana, ditinggalkan berdua, ibu dan anaknya saja. Ayah yang seperti apa yang mampu melakukan yang seperti ini? Kalau kita bayangkan kepada diri kita, kita baru dapat anak yang sudah kita idam-idamkan, yang sudah kita cita-citakan, tentu kita mencintainya. Istri kita, anak kita, mesti kita tinggalkan di padang pasir yang tidak ada apa-apanya di sana. Hati ayah mana yang mampu melaksanakan itu? Tetapi karena ini merupakan perintah Allah, wajib dilaksanakan, ditinggalkannya. Tak lama setelah itu, dia pun kembali kepada anak dan istrinya. Anak pun sudah mulai besar, anak sudah mulai dewasa, sudah bisa dimintakan pertolongan, sudah bisa berusaha. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah itu tidak pula langsung dengan secara langsung Allah katakan, tetapi melalui mimpi. Apa kata Ibrahim? Inni azbahuk, sesungguhnya inni ara fil manami anni azbahuk. Aku nampak engkau dalam mimpiku, wahai anakku, aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana jawaban sang anak ketika itu yang masih remaja, yang ingin hidupnya lebih panjang, yang cita-citanya masih banyak? Orang anak yang baik, apa dia katakan? Ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku yang tersayang, laksanakan perintah itu. Hati ayah yang mana yang mampu untuk melaksanakan, bukan lagi meninggalkan, tetapi harus menyembelih anak yang sudah diidam-idamkan. Tetapi ujian itu bisa dilewati sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan yang sebegitu rupa. Bagaimana dengan diri kita? Seperti apa Allah menguji kita baru? Adakah Allah memerintahkan kita untuk membunuh anak kita? Tidak. Adakah Allah menyuruh kita memberikan harta kita semuanya? Tidak. Allah hanya meminta sedikit saja waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meminta rezeki dari kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian kecil yang Allah minta, tetapi kadang-kadang tak mampu kita memberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang waktu sholat, masih banyak di antara kita terkadang memikirkan pekerjaan. Meskipun azan sudah berkumandang, meskipun muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi hati tak pernah tersentuh untuk datang. Dan bahkan sudah iqamat pun terkadang kita masih sibuk dengan pekerjaan kita. Alasan kita kerja dan kerja. Dan juga berapa banyak terkadang harta kita yang Allah titipkan, datang permintaan, mana hartamu, kata Allah, infakkan di jalanku, sedikit saja. Masih banyak di antara kita yang berpikir panjang karena kita merasa ini harta kita,
kita yang bekerja, kita yang berusaha, kita yang mengumpulkan, kita yang cerdas, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak di antara kita secara langsung dan tidak langsung menjadi Qarun, menjadi Fir'aun, tetapi kita tak merasa. Meskipun mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita penuh karat yang terkadang menutup kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan Idul Adha tahun ini untuk membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka apa usaha kita? Tentu meniru langkah daripada Nabi Ibrahim. Apa langkah Nabi Ibrahim? Yang pertama adalah memantapkan keyakinan, meyakinkan hati dan pemikiran bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tergambar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dia sedang berfikir dan juga mengajarkan umatnya. Ditengok ke langit, nampak bintang yang begitu banyak, tetapi siang hari bintang itu hilang. Maka dia berkata, bintang ini bukan Tuhan yang berhak untuk disembah. Karena pada waktu itu banyak orang menyembah bintang, banyak orang menyembah patung dan kayu. Ditengok pula bulan yang begitu besar, terang di malam hari, tetapi ketika siang datang, bulan pun hilang. Maka dikatakan, ini pasti bukan Tuhan. Kemudian akhirnya di siang hari nampaklah matahari, bersinar begitu terang, besar, menjadi sumber kehidupan manusia ini di muka bumi ini. Tetapi ketika malam hari datang, dia pun tenggelam, tak nampak lagi. Maka apa dia katakan kepada kaumnya ketika itu? Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, kalau matahari yang begitu besar saja bukan Tuhan, bahkan dia sumber kehidupan, apalagi hanya patung-patung yang kalian sembah, yang kalian buat sendiri, kalian ukir sendiri, kalian bikin nama sendiri, kalian sembah sendiri, tentu tak ada apa-apanya. Maka pertama adalah kuatkan keimanan, mantapkan keyakinan, kokohkan tauhid. Tetapi tak cukup sampai di situ. Masuk yang kedua, harus diikuti dengan ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak beramal soleh. Orang yang akidahnya benar, orang yang tauhidnya benar adalah orang yang aktif dalam beramal kebajikan. Maka orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya bukan orang yang hanya rajin sholat, bukan orang yang hanya rajin berpuasa, bukan hanya orang yang rajin berzikir, orang baca Quran, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Maka amal soleh itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi amal soleh yang melahirkan kesolehan kepada orang lain, yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Karena berapa banyak di antara kita sholat rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, tetapi lisan kepada orang lain tak terjaga. Suuzon hati masih terlalu banyak, kata-kata masih kasar, sombong masih tertanam. Ternyata ibadahnya itu tak melahirkan ibadah sosial dalam diri dia. Kemudian yang ketiga adalah yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Nabi Ibrahim AS merupakan suri tauladan dalam segala beluk seduk kehidupan beliau. Tetapi tentunya untuk meniru Nabi Ibrahim AS melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dua orang ini merupakan Nabi yang akhlaknya luar biasa, yang perangainya luar biasa. Dan di antara akhlak Nabi Ibrahim yang banyak dikisahkan adalah bagaimana dia kalau menikmati nikmat Allah tak mau dia sendiri. Maka kalau dia akan makan, dicarinya orang untuk makan bersama dia. Kalau tak ada tamu, dicarinya tamu ke rumah dia. Kenapa? Karena dia tak mau menikmati apa yang ada pada dirinya kecuali bersama orang lain. Dermawannya luar biasa, kebaikannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Maka kalau tiga hal ini saja sudah mampu kita amalkan, insya Allah kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka tak ada masalah kecuali ada jalan keluarnya. Tak ada kesulitan kecuali ada kemudahannya. Bahkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rizkinya Allah akan cukupkan. Apapun yang dia butuhkan, Allah akan cukupkan. Karena bagi kita sesungguhnya bukan banyak harta yang kita perlukan, tetapi rasa cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka terakhir, mari bersama-sama di hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, kita tundukkan kepala kita tenagahkan tangan kita hadapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yufi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika min sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab. Kami yang hadir pada hari ini ya Allah, banyak salah, banyak dosa, besar ataupun kecil, sengaja atau tidak disengaja. Terkadang dosa itu kami sembunyikan daripada manusia, terkadang kami ceritakan kepada orang lain ya Allah. Namun demikian, kami berharap kepadamu, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa kami, yang besar ataupun yang kecil. Hapuskan salah-salah kami ya Allah, karena kepada siapa lagi kami minta ampun dan minta hapus semua dosa-dosa kami. Maafkan kami ya Allah. Kami sadar ya Rabb, Engkau telah beri kami mata, tetapi terkadang mata kami ini tak bisa kami tutup untuk melihat yang haram, dan bahkan ketika nampak aib saudara kami begitu berbahagia dan menceritakan kepada orang lain. Ya Allah, kami sadar Engkau berikan kami pendengaran, kami bisa mendengar semua ucapan-ucapan, tetapi terkadang ya Allah, banyak kata-kata, banyak ucapan-ucapan yang haram yang kami dengarkan, dan bahkan ketika mendengar aib saudara kami, telinga kami buka ya Allah untuk mendengarkannya, dan kami ceritakan kepada yang lain. Oleh karena itu ya Allah, jangan sampai nikmat-nikmat telah Kau berikan kepada kami ini Kau cabut hanya karena dosa dan kesalahan kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah, maafkan kami karena Engkau Maha Pemaaf. Ampunkan kami karena Engkau Maha Pengampun. Rahmati kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Arhamar Rahimin. Begitu juga ya Allah, seorang wanita yang kami tumpang rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Seorang wanita yang tak pernah kenal lelah untuk mengajarkan kami, untuk memelihara kami, untuk menjaga kami. Bahkan dia tak peduli dirinya ya Allah. Kadang dia belum makan demi memberi kami makan, kadang dia belum minum demi memberi kami minum ya Allah, demi menyusui kami ya Allah. Kadang badan begitu capek ya Allah, mereka ke sawah, mereka memasak, tetapi ketika kami menangis di malam hari ya Allah, dia tak tidur untuk menolong kami ya Arhamar Rahimin. Itulah ibu kami ya Allah, itulah seorang ibu yang memperhatikan kami ya Allah, umi kami ya Allah, omak kami ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah, jika ibu kami masih hidup ya Allah, berikan kesehatan kepadanya, mudahkan dirinya untuk beramal ibadah dan amal soleh ya Allah. Jangan biarkan dia sulit untuk beribadah kepadamu ya Allah. Lapangkan kehidupannya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bantu beribadah kepada ya Allah. Jangan kami ini ya Allah membuat susah mereka lagi ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk membahagiakan mereka ya Arhamar Rahimin. Begitu juga ayah kami ya Allah, seorang laki-laki yang mungkin tidak menyapi kami, seorang laki-laki yang mungkin tidak menirukan kami, tetapi siang dan malam dia berpikir ya Allah, bagaimana agar kami bisa berbahagia, bagaimana kami bisa punya baju, bagaimana kami bisa makan, bagaimana kami bisa berpakaian, bagaimana bisa punya kami rumah. Semua pelatan kami dipikirkannya ya Allah. Bahkan terkadang dia tak memikirkan bajunya ya Allah, banyak bajunya yang koyak, banyak bajunya yang lusuh. Yang penting kami ya Allah, anaknya mendapatkan baju yang layak ya Allah. Kadang-kadang dia tak makan ya Allah, dia sembunyikan dirinya ya Allah, di laparnya dia tahan ya Allah, demi kami yang makan ya Allah. Maka jika masih hidup ayah kami ya Allah, berikan kesehatan, panjangkan umurnya, mudahkan beribadah kepadamu ya Allah, lancarkan urusannya, bahagiakan dia ya Allah.
Seandainya ayah ibu kami telah meninggalkan kami ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, berikan kebahagiaan kepadamu ya Allah. Jangan kau biarkan karena salah-salah kami, karena dosa-dosa kami ketika di dunia ya Allah, kami yang mungkin tak sholat, kami yang mungkin masih membuka aurat, kami yang mungkin belum berinfak dan bersedekah ya Allah. Jangan biarkan orang tua kami menanggung dosa-dosa itu ya Allah, karena kami sadar mereka tidak ingatkan kami, mereka telah ajarkan kami, mereka telah membimbing kami ya Rabb. Maka ampunkan dosa mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, dan tampakkan kepada mereka ya Allah tempat mereka di surga ya Allah, supaya mereka berbahagia ya Allah. Kami hanya bisa berdoa ya Allah, kami hanya bisa bermohon kepadamu ya Allah, tak ada yang bisa kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Begitu juga ya Allah pasangan kami, istri kami ya Allah, yang mungkin selama ini menurut kami masih ada salahnya, tetapi kami sadar ya Allah, tanpa dia anak-anak kami siapa yang akan mendidiknya, anak-anak kami siapa yang membimbingnya. Dia korbankan dirinya, dia korbankan karirnya, dia korbankan waktunya demi untuk menjaga harta kami, menjaga anak kami, menjaga semua ada. Dirinya dia jaga ya Allah. Begitu juga suami kami ya Allah, memang mungkin masih banyak kurang-kurangnya, belum sempurna seperti yang kami idam-idamkan, tetapi ya Allah, suami kami dia bekerja siang dan malam memikirkan kehidupan kami dan anak-anak kami. Jika mereka masih hidup ya Allah, mudahkan kehidupannya, jadikan kami keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Dan seandainya pasangan kami telah meninggalkan kami ya Allah, ampunkan dosanya, terangi kuburnya, tempat yang terbaik. Dan kami berdoa kepada-Mu ya Allah, kumpulkan kami, orang tua kami, anak-anak kami, pasangan-pasangan kami di surga-Mu yang tertinggi, Al-Firdaus Al-A'la, dan kumpulkan kami bersama Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terpenting, mari kita bersama-sama introspeksi dan meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.